pembunuhan di di tahun yang lalu di mana di Australia itu ada sniper ahli tembak masuk masjid kemudian di live streamingkan gitu. Seluruh masjid ditembaki itu secara live juga kan gitu. Ada videonya ini masjid. Ini kan menunjukkan betapa bencinya mereka terhadap Islam. Kemudian juga di barat muncul misalnya wanita yang berjilbab itu dianggap wanita pinggiran, mereka suka dipermainkan. Itu kalau di barat itu godaan yang luar biasa. Kalau jenengan misalnya mbak-mbak ini pakai jilbab itu enggak seleluasa kita, maka bersyukurlah Anda hidup di negara Islam sehingga pakai jilbab tidak ada halangan. Enggak ada halangan pun malas pakai jilbab. Kemudian penolakan sewa rumah, penolakan lamaran kerja dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada karikatur Nabi Muhammad. Ini bentuk-bentuk Islamofobia berkembang di barat. Ya kalau kita lihat apa yang menyebabkan adanya Islamofobia itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal misalnya umat Islam itu tidak melakukan integrasi sosial secara cepat. Misalnya umat Islam yang hidup di barat itu karena bahasa Inggrisnya tidak begitu fasih dan mereka terlalu eksklusif, tidak mudah bergaul dengan masyarakat di sana, sehingga masyarakat di sana menganggap umat Islam itu anti pergaulan, tidak mau berinteraksi dengan orang yang lain. Yang kedua misalnya ada violent extremism. Muncul kekerasan bagi sebagian umat Islam yang beragama ini menganggap yang tidak seakidah dengan mereka dianggap kafir atau apapun lah itu. Ini masih ada di dalam umat Islam. Tapi kalau faktor eksternal dari non-Muslim itu ada beberapa faktor. Di antaranya misalnya kebodohan tentang ajaran Islam. Ada misconception memandang bahwasanya di dalam ajaran Islam itu ada hal-hal yang belum mereka pahami secara total. Yang masih banyak, misalnya tentang jilbab, tentang kenapa umat Islam tidak boleh makan daging babi misalnya. Ini kan beberapa hal yang disalahpahami oleh bangsa Barat. Kemudian kepentingan politik dan ekonomi. Sehingga kalau kita lihat perpolitikan Amerika itu kan isu agama. Amerika yang mengatakan demokrasi luar biasa itu, semua negara disuruh nyontoh Amerika. Ternyata di perpolitikan Amerika pun masih ada isu-isu keagamaan dijadikan jargon politik. Kemudian ada superiority complex, bahwasanya bangsa Barat menganggap dirinya yang paling unggul, yang paling hebat di antara bangsa-bangsa yang lain. Sehingga langkah kita dalam menghadapi Islamofobia itu ya paling tidak ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu kita meningkatkan kualitas sebagai umat Islam. Bahwasanya kita harus memahami sosok Nabi Muhammad itu. Kalau kita sebagai umat Islam sendiri tidak memahami agama kita, bagaimana kita menjelaskan Islam itu kepada bangsa atau umat yang lain? Mungkin itu saja, nanti bisa dipertajam dalam dialog. Ini langsung saja atau ada yang memandu? Langsung aja ya. Silakan Mas atau Mbak bisa menyampaikan komentar atau pertanyaan, silakan. Monggo, silakan sambil saya bantu Ustaz. Ustaz, saya bantu juga. Silakan mendatangkan Ustaz Lukman Hakim ini inden lama, jadi monggo dimanfaatkan kesempatan ini untuk bisa dialog sehingga yang menjadi permasalahan bisa terurai. Jadi
kalian semua bisa, untuk siswa ya, bisa memahami Islam itu secara kafah begitu. Monggo dari siswa, silakan. Kalau nggak ada yang tanya nanti malah justru Ustadz yang tanya loh. Iya. Ayo silakan. Mbak. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Ramadiyani dari kelas 10 MIPA 4. Saya di sini mau menanyakan, kan itu Allah itu menyampaikan wahyu secara perantara melalui malaikat Jibril. Nah, Allah itu menyampaikan kepada malaikat Jibril itu bagaimana? Apakah langsung dipanggil terus atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan yang luar biasa. Pause dulu. Ini yang merangkap MC ya, penanya luar biasa. Kalau Nabi Muhammad kan ada proses di juz 15 kalau tidak salah. Kalau Nabi Jibril bagaimana intinya penyampaiannya itu? Kemudian monggo satu lagi, 2 pertanyaan. Silakan Nuril ya. Nuril gitu. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Ustaz, saya ingin bertanya, mengapa dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad hanya sketsa Nabi Isa saja yang dapat diketahui? Sketsa wajah Nabi Isa saja yang dapat diketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nuril Huda Rahmawan, absen kelas. Ini Ustaz, anak-anak kita itu kalau sedang bertanya itu pertanyaannya menginspiratif ya. Ada 2 dari Adinda dan Nuril Huda ya. Kalau Al-Quran itu Hudan Linnas. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini, luar biasa semuanya nih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana proses penyampaian wahyu kan itu. Ini sudah masuk pada sisi yang agak teologis gitu. Yang intinya Allah itu kan menciptakan apa? Manusia. Manusia itu hadis. Hadis itu sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan. Sesuatu yang baru itu pasti punya apa? Zaman. Dia berada di ruang dan waktu. Sedangkan Allah itu kan apa? Dia azali. Sesuatu yang azali tidak ada di dalam ruang dan waktu. Sehingga Allah itu tidak mungkin masuk di ruang apa? Yang ada ruang dan waktu. Sehingga dalam pandangan kita pun kan apa? Mukhalafatun lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan Allah itu tidak menduduki sebuah tempat, sehingga dibutuhkan seorang mediator antara Allah dan manusia, between God and human. Yang pelantara itu yang
siapa? Nabi. Karena intinya Nabi itu apa? Jadi apa? Manusia biasa. Dia makan, dia minum, dia melakukan interaksi sosial, ya pokoknya mengalami hal-hal yang dialami oleh apa? Manusia secara umum. Maka Al-Quran mengatakan Qul innama ana apa? Basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya saya hanyalah orang seperti kamu sekalian. Yuha ilayya, tetapi Nabi Muhammad itu diberikan apa? Wahyu. Yang membedakan Nabi Muhammad dengan manusia pada umumnya hanya pada apa? Aspek apa? Wahyu. Karena seorang nabi dan rasul itu diberikan apa? Wahyu. Dipilih oleh Allah dan diberikan apa? Wahyu. Dan bagaimana nabi mendapatkan wahyu? Maka di situ ada sebuah mediator, yaitu malaikat yang disebut sebagai malaikat apa? Jibril. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan berbagai macam apa? Bentuk. Yang pertama, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad secara apa? Langsung. Contohnya Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad secara langsung. Contohnya ketika apa? Ketika turunnya apa? Wahyu pertama di mana? Di Gua Hira. Maka ketika itu Nabi Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan memberikan wahyu yang berupa apa? Surat apa? Yaitu ayat 1 sampai 5. Maka ketika itu Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Iqra. Wahai Muhammad apa? Bacalah. Responnya Nabi Muhammad apa? Ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Ini menunjukkan ma'ana biqari'in sampai berapa? Tiga kali. Nabi Muhammad karena dia disebut sebagai orang apa? Illiterate, yang tidak bisa baca tulis. Dan bagaimana kok orang yang tidak bisa baca tulis bisa mendapatkan Al-Quran? Ini yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu bukan apa? Tulisan siapa? Nabi Muhammad. Sebagaimana pandangan apa? Orientalis itu apa? Orang Barat atau siapapun lah, tidak harus orang Barat, yang melakukan kajian terhadap apa? Dunia apa? Ketimuran. Salah satu ketika kita bicara dunia ketimuran yaitu apa? Islam itu sendiri. Nah, ketika itu banyak orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah tapi kalamu Muhammadin, sebagai kalam atau ucapan Muhammad, bukan kalam Allah. Dan bagaimana? Padahal Nabi Muhammad tadi apa? Tidak bisa baca dan tulis. Ini membuktikan kebenaran apa? Al-Quran. Kemudian juga ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, tanya tentang 3 hal. Mal Islam, apa itu Islam? Maka Nabi Muhammad menjawab, al-Islam antasyhada ila illallah, dan seterusnya. Islam itu engkau bersaksi kepada Allah dan mendirikan sholat dan sebagainya. Kemudian mal iman, apa itu iman? Ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang iman. Maka Nabi Muhammad menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Iman itu kamu beriman kepada Allah, apa? Para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tanya tentang ihsan. Mal ihsan, apa itu ihsan? Intinya dalam hadis ini diceritakan bahwasanya malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad
dengan apa? Dengan menjelma sebagai apa? Manusia biasa. Ini contoh wahyu bagaimana datang kepada Nabi Muhammad. Yang kadang wahyu itu datang dengan suara yang cukup keras, tapi hanya dipahami oleh Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran terkadang min wara'i hijab, dari belakang tabir. Ini beberapa proses bagaimana Nabi Muhammad alaihissalam itu apa? Menerima apa? Wahyu. Yang intinya kalau Jibril itu mediator antara Allah dengan siapa? Nabi. Kemudian Nabi itu mediator antara Allah dengan siapa? Manusia. Itu yang mediator. Kalau Nabi itu mediator antara Allah dengan manusia. Karena Allah tidak mungkin apa? Turun langsung ke dunia. Kalau Allah turun langsung ke dunia berarti apa? Masuk di ruang dan waktu. Ini pandangan Islam. Kemudian yang kedua, kenapa di antara nabi itu yang bisa dilukis atau digambarkan atau yang punya sketsa itu hanya Nabi Isa? Tapi jenengan kalau punya ada gambarnya Nabi Isa? Yang bikin gambar Nabi Isa itu siapa? Ya, maksudnya kan gambar Nabi Isa karya seorang pelukis Muslim ada nggak? Itu kan biasanya tradisi apa? Kristen yang memvisualisasikan sosok Nabi Isa atau sosok Yesus Kristus, sehingga ada film tentang Yesus Kristus, saya lupa namanya. Pokoknya ada beberapa film, bisa dicek di YouTube. Bintang filmnya juga manusia biasa, tapi dia apa? Memerankan sebagai sosok Nabi Isa atau Yesus Kristus. Kemudian visualisasi Yesus Kristus itu ditentukan oleh budaya setempat. Setiap gereja itu kan biasanya ada apa? Gambar Yesus Kristus kan. Tapi bagaimana menggambarkan itu dipengaruhi budaya setempat. Kalau gerejanya Jawa, maka sosok Nabi Yesus Kristus itu ya pakai belangkon, pakai baju model apa? Jawa. Kalau kebetulan yang memvisualisasikan itu bangsa Amerika atau Eropa, pasti sosok Nabi Isa atau Yesus Kristus itu orang kulit apa? Putih, rambutnya pirang, kulitnya apa? Putih. Tapi kalau yang memvisualisasikan itu orang Afrika, ya pasti Yesusnya itu orang kulit hitam, nggak mungkin orang kulit putih kan itu. Kalau orang India yang sesuai dengan budaya India, berarti yang melakukan visualisasi itu dikontekkan dengan budaya mereka. Tapi kalau kita lihat Yesus Kristus itu orang mana? Orang mana Mas? Tadi yang tanya. Ya, orang mana? Lupa. Gimana? Yesus Kristus itu orang apa? Palestina, di Galilea, bagian wilayah Galilea. Di mana? Di Palestina. Orang Palestina gambarannya apa? Pakai belangkon? Tidak. Kulit hitam? Tidak. Kulit putih kayak orang Amerika juga tidak. Berarti gambaran tentang Yesus Kristus itu apakah menggambarkan sosok Yesus Kristus pada wujud atau wajah aslinya? Ya, maka tidak. Oleh sebab itu, bagaimana hukum menggambar sosok Nabi dalam pandangan Islam?
Ya meskipun misalnya Nabi Muhammad, kalau kita baca di Syama'il Muhammadiyah, ini buku yang secara khusus memberikan gambaran deskripsi tentang sosok Nabi Muhammad, bagaimana wajahnya, bagaimana alisnya, bagaimana rambutnya, ini secara total. Tetapi tidak pernah, kalau misalnya dilukis itu pasti bisa. Tapi dalam pandangan Islam tidak pernah sosok Nabi itu digambar. Karena menggambar itu ada beberapa hukum dalam pandangan ulama kan gitu. Karena ada teks hadis misalnya, maksudnya kita lihat ada ulama yang sangat rigid, ada ulama yang membacanya secara kontekstual. Misalnya ada beberapa hadis yang mengatakan la'anallahu al-musawwirin wal musawwirat. Allah melaknat orang yang menggambar. Tapi kita lihat kenapa menggambar dalam masa awal Islam itu diharamkan? Karena umat Islam baru kuat dari tradisi jahiliyah. Yang mana dalam tradisi jahiliyah itu mereka menganut ajaran paganisme. Paganisme itu apa? Penyembah patung. Nah kalau sosok Nabi Muhammad itu digambar pasti dikultuskan. Sehingga wajar kalau ada teks-teks hadis berbicara tentang keharaman menggambar sesuatu yang punya huruf. Tapi konteks sekarang, misalnya di antara teman-teman ini ada nanti saya mau kuliah di kuliah yang khusus jurusan kesenian, terus membuat seni yang punya roh kayak menggambar manusia, itu dibolehkan atau tidak? Dibolehkan atau tidak? Ya konteks sekarang ya boleh. Kenapa kok boleh? Karena tidak ada orang yang menggambar manusia kemudian disembah. Kan kita memahami ini hanya sebatas gambar. Sehingga kalau gambar untuk media pembelajaran itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau gambar untuk yang mendatangkan potensi untuk disembah, itu ya tidak boleh. Meskipun dulu ulama-ulama kita itu memfatwakan bahwasanya sampai foto itu diharamkan di awalnya, tapi belakangan mengalami perubahan fatwanya gitu. Jadi intinya kalau dalam pandangan Islam bagaimana hukum menggambar, maka ada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu ditinjau dari segi ilatnya. Kalau gambar itu berpotensi membawa kesyirikan, misalnya dengan menggambar seseorang maka disembah, maka hukumnya tidak boleh. Tapi kalau membawa sesuatu yang positif, misalnya guru biologi untuk mendemonstrasikan bagaimana organ-organ tubuh ini kan perlu digambar, dan itu kan digunakan untuk media pembelajaran. Masa hukumnya nggak boleh? Ya boleh, karena itu membawa dampak yang positif dan tidak melanggar ajaran agama. Itu jawabannya. Terima kasih, Ustaz. Ustaz Mutarrem, ini sampai jam berapa? Sabun. Oke. Untuk Bapak Ibu yang bertanya, mungkin bertanya langsung jabri ke Ustaz Lukman Hakim saja. Memang hidup itu kadang-kadang dibatasi oleh ruang dan waktu, Ustaz. Jadi mohon maaf untuk pelaksanaan maulid, Bapak Ibu untuk sementara pertanyaannya dipending, nanti bisa langsung jabri. Nomor WA-nya berapa nih? Oh, nanti dikirim ke, bisa akses ke Pak Ustaz Tarom begitu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu
penyampaian dari Ustaz Lukman Hakim sepenuhnya saya serahkan ke MC. Inggih, langsung doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini menjadikan kita umat yang senantiasa mencontoh perilakunya, mencintainya dan mengikuti semua jejak-jejaknya, dan kita jadikan Nabi Muhammad itu sebagai panutan dan penutup kita. Allahumma ya Allah, dalam masa ini bangsa kita sedang mengalami pandemi yaitu COVID-19. Mudah-mudahan Engkau angkat wabah yang ada di dalam Indonesia secara khusus dan juga di bangsa-bangsa yang lain, di negara-negara yang lain. Allahumma ya Allah, jadikanlah Maulid ini sebagai madrasah ilmiah yang mendatangkan kita nilai yang positif, yang baik, sehingga kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.